Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal. Aku Jasmine. Dan aku Rena. Di sini kita berdua mau sharing tentang geostrategi dan bela negara. Oke, pertama aku akan sharing dulu tentang geostrategi nih. So, check it out. Oke, jadi pertama-tama apa sih pengertian dari geostrategi itu? Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Jadi, atas dasar pengertian sederhana tersebut, geostrategi itu ialah strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi dan ketahanan nasional memiliki hubungan yang erat. Geostrategi menjadi landasan dalam merumuskan dan melaksanakan ketahanan nasional, serta sebagai metode untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsep ketahanan nasional Indonesia melibatkan 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam Trigatra dan Pancagatra. Oleh sebab itu, konsep ketahanan nasional Indonesia disebut juga sebagai konsep Astagatra. Nah, antara Trigatra dan Pancagatra serta antargatra itu terdapat korelasi dan interdependensi yang saling ketergantungan. Selanjutnya kita akan bahas secara rinci tentang Trigatra dan Pancagatra sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Trigatra atau disebut juga sebagai aspek alamiah. Aspek Trigatra terdiri dari yang pertama adalah Gatra geografi negara. Letak geografi Indonesia itu memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya, sedangkan bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Yang kedua adalah gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia meliputi segala sumber dan potensi alam yang terdapat di dirgantara, permukaan bumi, termasuk laut dan perairan, dan di dalam bumi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara, peran manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia itu juga sangat penting di dalam mengusahakan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan untuk meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Pancagatra. Aspek dari Pancagatra terdiri dari yang pertama itu adalah gatra ideologi. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Selanjutnya, yang kedua adalah gatra politik. Nah, sistem politik negara Indonesia pada gatra politik itu dikelompokkan ke dalam dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Aspek yang ketiga yaitu gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang keempat adalah gatra sosial budaya. Istilah sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, nasib sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Adapun istilah budaya pada hakikatnya itu adalah sistem nilai sebagai hasil cipta rasa karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dan menggerakkan kehidupan. Yang terakhir atau yang kelima adalah gatra pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya adalah asas ketahanan nasional Republik Indonesia. Ada beberapa asas ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua adalah asas komprehensif integral. Yang ketiga adalah asas mawas diri, dan yang terakhir adalah asas kekeluargaan. Selanjutnya adalah sifat ketahanan nasional Republik Indonesia.
Ketahanan nasional Indonesia memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama adalah sifat mandiri, yang kedua adalah sifat dinamis, yang ketiga adalah asas wibawa, yang keempat adalah sifat konsultasi dan kerjasama. Nah, yang terakhir aku akan bahas tentang urgensi ketahanan Indonesia di tengah percaturan global. Yang pertama itu adalah persengketaan. Persengketaan atau konflik dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di dalam negeri atau dengan bangsa-bangsa asing. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perang. Pada hakikatnya, perang merupakan pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertentangan dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan senjata. Selanjutnya adalah ancaman ketahanan nasional Indonesia. Beberapa bentuk ancaman dapat berupa yang pertama, subversi atau injurensi. Subversi itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang lain. Sedangkan injurensi bertujuan untuk membangkitkan oposisi dan pembangkangan terhadap wibawa atau kekuasaan pemerintahan yang sah. Selanjutnya adalah bentuk ancaman teror. Selanjutnya adalah paham bangsa Indonesia tentang perang. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa ditempuh dalam usaha mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta keutuhan dan martabat bangsa Indonesia. Yang terakhir ialah bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. Dalam keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia, bangsa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah pergaulan internasional dalam mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di seluruh penjuru dunia. Nah, kalau tadi Jasmine udah sharing tentang geostrategi, sekarang aku mau sharing tentang bela negara. Nah, yang pertama aku akan sharing mengenai pengertian bela negara. Jadi, apa sih itu bela negara? Bela negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dilandasi kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila dan kerelaan berkorban untuk meniadakan ancaman baik dari luar maupun dari dalam yang membahayakan negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, ada beberapa dasar hukum dan peraturan wajib tentang bela negara, seperti TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982, TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000, TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2 serta 27 Ayat 3, dan yang terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Ayat 1 dan Ayat 2. Nah, yang kedua aku akan sharing tentang prinsip dan nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, ada cinta tanah air. Apa sih itu cinta tanah air? Cinta tanah air merupakan perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh perilaku dari cinta tanah air adalah bangga sebagai orang Indonesia, memakai produk dalam negeri, menaati semua peraturan perundang-undangan, taat membayar pajak, dan dengan ikhlas mengikuti upacara bendera. Yang kedua, ada sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing, serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah,
Beberapa faktor pendukung dari sadar berbangsa dan bernegara adalah seperti tingkat keamanan dan keteladanan seorang pejabat atau pemimpin, pemerataan kesejahteraan, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban sesama warga negara, dan kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah. Yang ketiga, ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Yang kelima, ada mempunyai kemampuan awal bela negara, potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Yang keenam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang ketiga, aku akan sharing mengenai bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara itu nggak selalu berarti mengangkat senjata atau berperang loh. Contohnya seperti ribuan siswa di perbatasan Indonesia-Malaysia yang mengikuti penyuluhan bela negara oleh TNI untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Tujuannya agar generasi muda memahami pentingnya mencintai tanah air, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap pengaruh negara tetangga. Menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Ini bukan hanya tanggung jawab TNI loh, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa bela negara mencakup sikap dan perilaku warga yang mencintai NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuknya bisa fisik, seperti angkat senjata, maupun non-fisik, seperti meningkatkan kesadaran berbangsa, berkontribusi lewat profesi, atau menangkal pengaruh asing. Bela negara penting loh karena ancaman terhadap bangsa tidak hanya datang secara militer, tetapi juga nirmiliter, seperti ideologi asing, ekonomi, budaya, teknologi, dan kejahatan cyber. Maka, warga negara harus ikut berperan aktif sesuai kapasitas masing-masing. Nah, yang terakhir aku akan sharing tentang esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, kayak yang udah aku jelasin sebelumnya, bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memangku senjata dalam menghadapi musuh secara militer. Nah, bela negara secara fisik dilakukan dengan menjadi anggota TNI atau mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, misalnya melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH. RATIH mencakup organisasi seperti Menwa, Hansip, Wanra, dan OKP. Memiliki 4 fungsi utama, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Dalam situasi perang, mereka dapat dimobilisasi untuk tugas tempur. Konsep wajib militer juga bisa diterapkan jika kondisi negara memungkinkan, tanpa bermaksud militerisasi warga, tetapi sebagai bentuk kewajiban bela negara. Sedangkan bela negara secara non-fisik tidak selalu dengan senjata, tapi bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai profesi, dan partisipasi sosial. Contohnya, seperti mengikuti pendidikan formal atau non-formal yang menumbuhkan cita tanah air, menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan demokratis, melestarikan lingkungan, menjadi sukarelawan saat bencana, kegiatan keagamaan dan budaya untuk menangkal pengaruh asing, serta membayar pajak sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan. Nah, itu tadi teman-teman sharing dari kita tentang geostrategi dan bela negara. Semoga sharing dari kita bisa diterima baik ya oleh kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.